teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kasus Budiari ya kan, yang berkasus di mana dikatakan bahwa orang yang menduga Pak Budiari itu terlibat dalam judul, dan saya yakin memang terlibat. Pak Budiari itu pasti terlibat. Itu nggak mungkin ya kalau judul yang berbasis online ya, yang sebenarnya bisa di-track, itu nggak mungkin tidak terlibat orang-orang atasan, orang-orang yang bekerja di pengawasan untuk di internet ya, Kominfo, men. Dan gue yakin ya, ini pasti terlibat tuh Pak Budiari. Dan ada lagi yang jauh lebih terlibat, tuh yang lebih atas lagi itu. Itu pasti yakin gue. Kenapa? Nggak mungkin sebuah judi online itu nggak bisa di-track. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu nggak bisa diketahui gitu. Sangat-sangat tidak masuk akal ketika judi online ini nggak bisa di-track, tapi soal-soal yang viral seperti tentang kritikus yang dibungkam, di penjara atau macam-macam itu bisa. Itu adalah suatu keanehan gitu. Di sini suatu keanehan yang tidak masuk akal gitu. Masa kasus judul yang telah merugikan ribuan triliun, ratusan triliun, ya, itu dah lumayan lah. Gue tak paham lah cara pikir negara kita ini. Dan saya mohonlah untuk segera diselesaikan masalah ini. Tolong juga seret untuk kasus-kasus ini, seret juga Pak Budiari, karena gue yakin ya, orang-orang pemimpin itu harus bertanggung jawab, yang memimpin Kominfo, memimpin untuk yang pengawasan dalam ya kasus ini, pengawasan dalam kasus judi online ini. Dan saya yakin bahwa pemerintah itu pasti bisa lah mengatasi judul ini, tapi karena pasti ada backupan. Kenapa ini bisa bertahan? Dan gue yakin ini memang ada backupan. Mustahil sesuatu yang ilegal itu tanpa ada backupan. Apalagi itu yang namanya online yang bisa di-track. Jauh lebih mudah di-track karena bersifat online. Kecuali offline itu sangat sulit. Itu kenapa? Karena online itu di dalam internet. Kita bisa track. Karena apa? Ada orang jauh lebih hebat gitu. Tinggal di sewa saja jasa-jasa mereka gitu. Tinggal sewa. Dan gue yakin di Indonesia tuh nggak mungkin tidak ada orang hebat ya kan dalam hal-hal internet gini kan. Dan anak-anak IT itu nggak mungkin. Dan itu cuma permainan politik saja sebenarnya ya. Saya yakin ini cuma permainan politik. Dan saya mohonlah untuk masalah judul ini memang harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya gitu. Siapa yang melindunginya, hukuman mati. Itu perlu sekali gitu. Kenapa? Ini merusak perekonomian bangsa. Ini sangat-sangat merusak. Dan ini sangat menguntungkan cuma segelintir orang, bukan orang banyak. Kita ini negara demokrasi, ya, negara demokrasi. Saya mohonlah. Dan saya mohon juga ya untuk hukuman mati itu harus segera dilaksanakan. Harus ada hukuman mati untuk yang melanggar aturan. Apalagi itu sampai merugikan triliunan gitu. Harus ada ketegasan dalam hukum gitu. Jangan ada hukum yang bisa dibeli kalau lo punya uang atau apa, atau lo punya jabatan, atau lo punya pengaruh. Ya, itu nggak akan berlaku pada lo. Itu nggak boleh kayak gitu. Saya mohon lah. Dan kasus ini saya mohon terus angkat untuk masyarakat, terus bantu para kritikus untuk terus ngangkat kasus-kasus ini, kasus judi online ini, kasus Budiari ini. Saya mohon, kenapa kalau ini tenggelam oleh waktu, tenggelam oleh karena buzzer ini sudah mulai dikerahkan, algoritma YouTube itu sudah mulai diotak-atik oleh mereka. Ya udah, tidak ada plan lain selain dukungan dari masyarakat, sebab mereka itu tahu bagaimana cara otak-atik algoritma. Dan saya mohonlah untuk dukungan dari kalian, karena tanpa ada dukungan kalian, kasus ini akan tenggelam. Ya, kasus ini akan tenggelam. Saya mohon. Terima kasih.